Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua di kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali di pelajaran IPA. Sekarang sudah masuk tema baru, tema 4, subtema 1, tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Let's check it out. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah KD 3.7, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat memahami tentang usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Dan yang kedua, memahami kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam di sungai dan laut. Ya, baiklah kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam supaya tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Berikut adalah usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau kita sebut dengan istilah reboisasi. Dan yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, menjaga kelestarian pohon bakau di pantai. Hal ini untuk mencegah pengikisan tanah di pantai yang disebut dengan abrasi. Berikut ini adalah gambar dari usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam di hutan ya, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul yang kita sebut dengan istilah reboisasi. Reboisasi ini bertujuan agar hutan kembali subur sehingga dapat mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menjaga habitat hewan-hewan yang ada di hutan. Usaha untuk melestarikan SDA berikutnya adalah membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Berikut adalah gambarnya. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak budidaya ikan dan udang. Nah, berikut ini contoh gambar abrasi. Abrasi ini seperti dijelaskan tadi disebabkan oleh gelombang laut yang terus-menerus menerjang dan mengikis tebing pada pesisir pantai. Ya, yang berikutnya tentang pelestarian SDA di pantai. Pohon bakau di pantai dapat menahan gelombang air laut dan mencegah pengikisan pantai atau yang disebut dengan abrasi. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di wilayah pantai. Akar pohon bakau ini dapat memecah gelombang laut. Berikutnya kita bahas kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di sungai dan laut. Let's check it out. Yang kita bahas pertama adalah wilayah sungai. Kita akan membahas dari segi penyebab pencemaran sungai dan juga upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sungai. Let's check it out. Penyebab pencemaran sungai yang pertama adalah belum adanya kesadaran dari sebagian warga tentang membuang sampah. Masih banyak yang membuang sampah di sungai. Hal ini tentu saja sangat tidak baik dan penyebab pencemaran sungai, sehingga pada akhirnya aliran sungai terhambat dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Penyebab pencemaran sungai berikutnya adalah masih seringnya nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.
Hal ini menyebabkan populasi ikan dan hewan lainnya banyak yang ikut mati. Air sungainya pun ikut terkontaminasi dengan zat-zat kimia berbahaya dari bahan peledak yang digunakan. Ya, berikutnya kita bahas upaya pelestarian di sungai. Yang pertama tentunya tidak membuang sampah ke sungai dan juga pembersihan dan pemeliharaan sungai secara rutin dan berkala. Para nelayan juga dilarang untuk menggunakan bahan peledak atau racun ketika menangkap ikan di sungai. Berikutnya akan kita bahas kegiatan menjaga sumber daya alam di laut. Let's check it out. Yang kita bahas pertama penyebabnya dulu ya, penyebab pencemaran laut. Yang pertama adalah tumpahan dari kilang minyak yang membuat laut menjadi tercemar dan kotor dengan bahan-bahan kimia. Dan yang kedua hampir sama dengan di sungai tadi ya, di laut juga terjadi penggunaan racun dan bahan peledak yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Nah, yang berikutnya di laut ini juga terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Hal ini juga termasuk yang dilarang digunakan di laut ya. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah pukat yang sangat besar yang digerakkan oleh mesin ya sehingga dapat menangkap ikan secara besar-besaran. Biasanya pukat harimau ini ditarik oleh satu kapal laut atau dua kapal laut ya saking besarnya jaringnya. Nah, ini sebenarnya dilarang karena ikan yang masih kecil juga ikut terambil. Selain itu juga dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang di laut. Tentang pukat harimau ini akan dibahas lebih jelas di subtema berikutnya ya. Ya, sekarang kita bahas upaya pelestarian di laut. Yang harus kita lakukan di laut adalah tidak merusak terumbu karang dan juga memelihara hewan laut yang dilindungi. Kemudian bagi nelayan, dilarang menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Tidak boleh para nelayan ingin mengambil keuntungan yang besar, namun tidak memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam di laut. Ya, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Dan selalu Ibu tidak lupa sampaikan pesan, ayo lestarikan dan jagalah keseimbangan lingkungan. Kita mulai dari hal yang paling kecil saja, dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika dilakukan secara konsisten, itu juga bisa membantu melestarikan lingkungan serta menjaga keseimbangan alam. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keep spirit and always do the best. Tetap semangat belajar dan selalu berusaha melakukan yang terbaik ya. Jaga kesehatan dan sampai bertemu kembali di subtema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.